Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Nesala TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Lakbok yang saya banggakan, pada sore hari ini di bulan suci Ramadan dan seterusnya, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu begitu banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya ialah yang pertama, yaitu bahwa Al-Quran itu akan berpahala jika kita mau membacanya. Sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Tetapi jika dibaca di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapat satu ayat, satu kebaikan dikali 10, bahkan bisa lebih. Contoh umpamanya, ada anak-anak SMP Negeri 1 Lakbok tadarus di bulan suci Ramadan, kurang lebihnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Udah segitu doang. Tetapi yang udah segitu doang itu akan mendapatkan pahala ketimbang yang membuka WA atau gadget yang berlama-lama, bahkan sampai berjam-jam, belum tentu mendapatkan pahala, tergantung dari yang ia baca, tergantung dari yang ia dengar, tergantung dari yang ia buka. Bukan tidak baik membuka gadget atau WA, tetapi harus bisa memilih mana yang bermanfaat atau mana yang membawa kebaikan atau keburukan. Seperti Nesala TV, insya Allah di dalamnya banyak hikmah, banyak kebaikan. Tetapi kalau hal-hal yang buruk malah akan mendapatkan dosa. Seperti tadi siswi atau anak-anak SMP Negeri 1 Lakbok hanya membaca ta'awuz, bismillah, dan nun. Itu kalau dihitung jumlah hurufnya sudah berapa, dan itu akan jika dibaca di bulan suci Ramadan itu akan dikalikan 10 kali lipat, bahkan bisa lebih. Jadi berapa semuanya totalnya dari ta'awuz, bismillah, dan nun? Jika dihitung hurufnya terus kemudian dikali 10, sudah berapa? Hitung deweklah. Ya, yang jelas itu adalah keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri, dan sebuah kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang keistimewaan yang kedua yaitu bahwa Al-Quran itu sebagai obat atau penawar hati, penawar penyakit jasmani juga. Karena di sini disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallah. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah keistimewaan Al-Quran. Ternyata
lantunan ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah terapi. Kita tahu terapi itu adalah menenangkan. Jadi orang yang banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah hatinya, jiwanya akan tenang. Dan jika jiwa kita sudah tenang, insya Allah penyakit minggir. Itu keistimewaan yang kedua. Dan keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bahwa Al-Quran itu akan hadir di hari kiamat sebagai penolong bagi hamba-hambanya yang mau membaca Al-Quran. Ini sesuai hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li adhabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mau membacanya. Itu ya, jika kita ingin memperoleh syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti, maka rengkuhlah Al-Quran, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Minimal sehari itu minimal sehari pagi dan petang. Tidak harus banyak, sedikit tapi yang penting melanter. Wong Sunda ngerti orang melanter ya. Yang tidak harus banyak, yang penting terus menerus istiqomah dalam membaca Al-Quran setelah sholat subuh, sebelum membuka WA, sebelum membuka gadget atau melihat yang lainnya. Setelah sholat subuh, yang pertama kita lihat adalah lebih baik itu adalah Al-Quran. Lalu keistimewaan yang selanjutnya yaitu yang keempat, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kita sebagai umat Islam, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran itu terdapat kisah-kisah zaman terdahulu yang dapat kita ambil pelajarannya, yang dapat kita ambil hikmahnya, yang dapat kita ambil ibrahnya. Di dalam Al-Quran itu terdapat banyak akidah, tauhid, terus kemudian ada hukum Islam atau syariat Islam. Untuk itu maka kita berpegang teguhlah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau dikhawatirkan kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita akan tersesat. Kalau sudah tersesat, maka tidak akan tahu jalan untuk menuju surganya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit tausiah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan dan kekurangan itu berasal dari saya. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.